Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri dengan NIM 18060065, mata kuliah Ekonomi Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi politik campur tangan IMF dan Bank Dunia. Yang pertama, peran IMF dan Bank Dunia. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan dukungan pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara dan membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional NITO atau Net International Payment. Pinjaman IMF berjangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai dari kumpulan kontribusi kuota yang disediakan anggotanya. Kemudian Bank Dunia. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk membantu negara-negara mereformasi sektor-sektor tertentu untuk melaksanakan proyek-proyek spesifik membangun sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit dan melindungi lingkungan. Krisis multidimensi pada tahun 1997 pada tahun 19 sampai tahun 1998. Krisis multidimensi merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis yang terjadi saat itu melanda berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan. Krisis multidimensi pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan tuntunan reformasi semakin menguat. Agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan karena dianggap sudah tidak mampu memimpin Indonesia dengan baik. Selain itu, gerakan reformasi pada tahun 1998 mempunyai beberapa agenda lainnya seperti penegakan supremasi hukum, penegakan HAM, serta penghapusan dewi fungsi ABRI. IMF dan penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah secara resmi meminta IMF dan Bank Dunia untuk memberikan pinjaman dengan pertimbangan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dengan adanya tambahan dana untuk cadangan devisa dan modal. Pada tanggal 31 Oktober 1997, terjadilah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan IMF yang tertuang dalam LOL pertama yang berisikan perjanjian 3 tahun dengan bantuan dana sebesar 7,3 miliar SDR atau sekitar 43 miliar dolar AS. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.